tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang Bau-Bau adalah sebagai ibu kota kesultanan di masa lalu. Tentulah banyak peninggalan atau situs-situs atau cagar budaya yang memang perlu kita lestarikan. Nah, tugas kebudayaan salah satunya adalah bagaimana pemajuan kebudayaan ini, begitu. Nah, misalnya yang terbaru prestasi pemerintah kota dalam di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dengan dukungan tim percepatan tim Wali Kota Percepatan Pembangunan Daerah itu di tahun 2021 Benteng Keraton ditetapkan sebagai kawasan peringkat nasional, cagar budaya peringkat nasional. Begitu. Jadi ini satu kemajuan, satu lompatan besar bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Benteng Keraton Buton ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya peringkat nasional dengan nama Benteng Wolio Buton, begitu namanya dalam keputusan Menteri. Jadi kalau dulu kita kenal dengan Benteng Keraton, sekarang dalam keputusan namanya Benteng Wolio Buton. Nah, juga perlu kita masyarakatkan ini sehingga penyebutan benteng menjadi seragam. Tidak dilarang, tidak ada yang salah menyebut Benteng Keraton, tapi karena ini sudah diputuskan tentu harus konsisten dengan keputusan. Nah, Wali Kota Bau-Bau sudah memerintahkan kepada kami, kepada seluruh jajaran di bawah ini, utamanya kebudayaan, bagaimana bahu-membahu karena Benteng Wolio Buton ini sekarang masuk dalam daftar tentatif, istilahnya tentatif list untuk diusulkan ke UNESCO. Gitu. Nah, untuk menuju itu banyak hal yang harus kita siapkan, kriteria harus kita penuhi, begitu. Nah, ini sementara kita siapkan dan langkah pertama yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota memerintahkan kepada Sekda dan kami sudah rapat sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi kriteria masuk dalam warisan dunia di UNESCO. Misalnya beberapa saat yang lalu telah memanggil kami, Bapak Wali Kota, bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau untuk mengukur kawasan Benteng Keraton dan kawasan penyangganya. Memang sudah ada ukurannya, tapi dipastikan kembali. Karena salah satu syarat untuk kita ajukan ke UNESCO adalah itu. Sebenarnya berapa luasnya kawasan Benteng Keraton bersama penyangganya. Karena Benteng Keraton Buton tidak bisa hanya dilihat benteng yang sekarang kasat mata, tapi ada penyangga di sekitar itu. Ada parit dia, ada got yang sekarang ada. Itu akan sementara diukur ini. Itu sudah berapa luasannya. Di samping banyak hal. Kalau kita lihat persyaratan untuk masuk UNESCO itu banyak kita harus penuhi. Dan ini kita akan kerjasama dengan tim ahli yang beberapa daerah yang sudah masuk, misalnya Sawalunto yang terbaru. Sawalunto sudah masuk heritage di UNESCO. Nah, kita akan juga berguru di sana. Tapi kita berharap Benteng Wolio Buton jangka panjang bisa diakui di UNESCO. Nah, kalau sudah masuk UNESCO, diakui UNESCO, tentu perlindungan oleh mereka. Begitu. Tentu pembiayaan sebagian oleh mereka. Begitu. Termasuk saran Bapak Wali Kota soal pembentukan balai pelestarian cagar budaya di sini. Begitu. Nah, balai pelestarian cagar budaya kan ada di Makassar. Begitu. Untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di sana balainya. Nah, Wali Kota waktu datangnya Ibu Direktur Perlindungan Cagar Budaya itu meminta supaya juga dibangun di sini itu balai pelestarian cagar budaya. Supaya lebih dekat dengan cagar-cagar budaya yang diawasi. Begitu. Sementara kami sendiri untuk melakukan perbaikan terbatas. Istilah Pak Wali kita pegang, kita buka atap saja tidak bisa. Sementara kantor cagar budaya ada di Makassar. Tapi kalau kantor balai pelestarian cagar budaya di sini, kan rentang kendalinya lebih pendek. Mudah kita koordinasi. Ketika ada orang yang tiba-tiba merubah-rubah bentuk atau ada gejala-gejala, langsung kita koordinasikan. Begitu. Nah, itu salah satu upaya terbaru kita bagaimana memotong rentang kendali supaya ada balai cagar budaya di sini. Nah, ini tantangan bagi kebudayaan saat ini yang di bawah koordinasi saya banyak hal, utamanya pelestarian kesenian tradisional,
Begitu. Baru saja beberapa saat yang lalu Dinas Pendidikan Budaya memfasilitasi tentang tata cara Antokia Natala. Begitu. Ini juga penting menurut kami. Jadi kita tidak ingin bicara soal kualitas kuenya dulu, bukan. Tapi minimal terbang kesepahaman bahwa isi wantona tala harwa main bosi wantona. Soal orang mau ikut atau tidak itu urusannya. Tapi kita harus berani mengeluarkan semacam kesepahaman bersama. Ya, konsensus. Bahwa kalau wantona tala main sakura-kurana, sekurang-kurangnya ada dia punya bolu, ada dadaranya, ada onde-onde, ada lokai holen. Itu dulu. Begitu. Ini kan mulai kurang orang yang berminat. Nah kemarin kita melakukan terobosan. Kita latih soal kecil tapi penting. Malah ke depan, termasuk tata cara pengenaan kemarin pakaian adat. Kita harus latih orang. Begitu. Saya berharap peserta pelatihan tata cara Antokia Natala ini jangan hanya diikuti oleh masyarakat di sini. Harus diikuti keluarga kerukunan Buton di Kalimantan, kerukunan keluarga Buton di Ambon, kerukunan keluarga Buton di Tarakan, kerukunan keluarga Buton di Balikpapan. Mereka kita undang sebagai peserta. Bagaimana tata cara Antokia Natala Harwa Boliosi, sehingga mereka menjadi duta Kabupaten Buton, duta Kesultanan Buton di daerah masing-masing. Sehingga kalau ada masyarakat Buton di Tarakan mau Haroa, ada orang yang paham itu. Ini promosi gratis, marketing gratis. Saya menduga saudara-saudara kita di luar Buton bukan tidak mau Haroa, tapi tidak lagi orang yang menuntun mereka. Nah saya merencanakan ke depan pelatihan tata cara posuo, tata cara pengenaan baju adat, tata cara Antokia Natala ini kita undang komunitas kerukunan Buton. Karena itu promosi murah. Karena setelah pulang mereka menjadi duta di kampungnya. Kita ini bukan tidak mau Haroah. Tapi kemana hendak bertanya? Apa isinya ini? Pia berapa jumlah onde-ondenya ini? Berapa jumlah pisangnya? Berapa engkau biobinya misalnya? Soal kecil tapi harus dimulai. Itu dulu. Sebelum kita bicara yang besar-besar. Walaupun tugas utama kebudayaan sebenarnya bukan mengurus isi talang, bukan. Banyak tugasnya kebudayaan. Soal pelestarian cagar budaya, memastikan cagar budaya tidak dirubah bentuk, membuat regulasinya. Begitu. Termasuk regulasi soal pemanfaatan kain tenun. Begitu. Saya sedih melihat kain tenun ini jadikan taplak meja. Dari segi ekonomi kreatif mungkin iya. Tapi bayangkan baju kita pakai. Tiba-tiba dia bungkuskan tiang misalnya. Ini kita siapkan regulasi. Bahwa kain tenun kita hargai marwahnya hanya untuk baju dia. Dengan topi, dengan jaket. Ini kita siapkan. Jadi tugas kebudayaan itu membuat regulasi. Supaya kesenian-kesenian tradisional tetap lestari di sana. Tugas kita melestarikan ini. Kita tidak ingin mengurusi rasa kuenya, rasa Antonata soal kan, tapi melestarikannya itu kebudayaan. Begitu. Termasuk melestarikan situs-situs ini. Nah, ini saya lagi melihat soal cagar budaya ya, situs peninggalan. Ada kriterianya rumah-rumah lama yang dibangun di sebelum kemerdekaan. Gitu. Ini kita lihat. Kita akan buatkan. Jadi tugas kebudayaan buat regulasi supaya cagar-cagar budaya ini tetap lestari. Rumah-rumah peninggalan supaya lestari dia. Begitu, itu tugasnya. Begitu. Dan banyak tugas-tugas hal lain. Dan butuh kolaborasi. Tidak bisa dipikulkan kepada pendidikan kebudayaan. Harus sodang paragigi semua dinas. Tidak bisa. Bisa kolaps ini. Tapi ini bukan curhat, tapi butuh kerja-kerja kolaborasi. Kalau Pak Sekda dengan semangat HIS-nya itu. Hits beliau holistik, integratif, tematik dan spasial. Jadi membangun itu harus holistik. Sekarang beliau semesta kira-kira begitu. Semua sektor hadir. Tidak bisa hanya sendirinya. Untuk membangun, melestarikan kawasan
Benteng Bolio Buton tidak bisa kebudayaan. Ya, ya. Ada pariwisata di sana, ada dinas perhubungan di sana, Hmm. ada dinas tenaga kerja untuk melatih para pengrajin dalam itu. Ya, ya. Semua hadir sekarang tupoksinya. Ini yang dikedepankan sesuai arahan wali kota bahwa konsep gotong royong, konsep poka dulu di zaman mungkin bisa kita hidupkan. Begitu. Tidak bisa kita bekerja. Kalau Pak Wali Kota menyampaikan, tidak bisa kita pintar sendiri di dunia ini. Ya, ya. Makanya kita banyak, Ya. supaya saling membantu. Bukan saling menghujat. Saya terbatas kapasitas. Jari-jari tangan saya terbatas. Tapi butuh kolaborasi, butuh pers. Apalagi pers ini kan publikasi yang paling masif di dunia ini sudah insan pers ini. Kita butuh dukungan, kita butuh kolaborasi. Ya. Sebagai daerah yang kaya dengan potensi budaya, apakah ada nilai atau kebijakan terkait dengan kurikulum khusus yang ditanamkan kepada para pelajar agar mereka memiliki kecintaan dengan budaya Buton ini? Ya, dalam muatan lokal sebetulnya saya melihat sudah banyak tulisan-tulisan diarahkan ke muatan lokal. Ya, termasuk terakhir kemarin bagaimana konsep wali kota Tampo 5 ini diarahkan menjadi muatan lokal bagi anak SD, SMP. Hanya saya katakan harus dimulai. Apa yang dimulai? Regulasinya dulu. Ada peraturan wali kota yang mengatur ini. Nah, peraturan bisa disusun kalau materi muatan lokal sudah harus siap. Misalnya sering wali kota memerintahkan kepada kami bahwa supaya polima itu di breakdown, dibuatkan butir-butirnya. Ini lagi juga disiapkan. Sehingga kalau kita jadikan muatan lokal, anak-anak sekolah sudah bisa tahu bahwa kalau Pemama Siaka itu bentuk implementasinya ini. Kayak butir-butir Pancasila dulu. Begitu. Pancasila kan ada butir-butir Pancasila dulu. Ya, ya. Misalnya ketuhanan Maha Esa itu ini. Nah, kita ingin juga Popia Piara itu bentuknya ini. Tidak bisa kita hanya sampaikan Popia Piara kepada anak-anak. Harus ada bentuk implementasinya. Popia Piara itu bagian SD misalnya, kalau ada temanmu yang datang kebetulan dia tidak tidak punya pulpen untuk menulis, harus diajarkan kepada anak. Kalau ada pulpenmu 2, pinjamkan ke dia. Iya. Dia harus tanamkan, harus ditunjukkan dia. Kalau kau datang sekolah, ada temanmu dibully oleh orang, kau harus hadir, kau rangkul, kau partisi dia supaya dia tidak ikut dibully. Begitu. Kalau ada teman sekolah datang kebetulan dia lupa bawa uang dan ketika dia mau beli air minum tidak ada uang, sebagai anak harus dia tampil, dibantu dibayarkan dia. Bukan komersial, bukan konsumtif, tapi mengajarkan bagaimana merasakan perasaan temannya. Dan harus dituangkan butir-butirnya. Begitu. Nah, ini saya setuju menjadi muatan lokal. Di beberapa daerah sudah banyak sekali soal budaya, soal tradisi menjadi muatan lokal. Begitu. Tapi butuh kemauan, butuh kepedulian. Dan tidak bisa kita hanya bicara-bicara. Harus dimulai. Ada gagasan, ada narasi, ada karya. Tidak boleh hanya ujung-ujung muncul karyanya. Ada gagasannya dulu. Nah, ini butuh orang peduli. Dan tapi kabar-kabar tidak hanya banyak bicara. Ada gagasan. Kita mulai dan butuh orang peduli. Begitu. Wali kota memerintahkan misalnya soal regulasi tentang penataan kawasan di Benteng Keraton. Nah, ini kita sudah siapkan perwalinya ini. Nah, kita kita perbaiki dulu sebelum kita harmonisasi di bagian hukum, kita persiapkan. Pak Wali ingin ada dalam Benteng Keraton ada peraturan wali kota tentang penataannya. Begitu. Misalnya beliau sering mengatakan bahwa walaupun beliau tinggal di Benteng Keraton waktu itu di zaman ini beliau, tapi sampai hari ini rumahnya tidak pernah disertifikatkan beliau. Pada kata beliau, tangan kiriku dia ukur, tangan kananku dia tekin. Tapi karena itu situ cagar budaya, tidak boleh ada hak milik di sana. Ini kita lagi susun peraturan wali kotanya. Minimal ada rambu-rambu bagi masyarakat.
bahwa ada rasa memiliki benteng keraton ini. Yeah. Memang tantangannya benteng Bolio ini memang tantangannya berat. Dan sekali lagi memulai itu lebih berat daripada sama sekali tidak memulai lebih berat daripada memulai menurut saya. Yeah. Karena saya lihat memulai itu memang perlu. Itulah orang peduli sebetulnya. Yeah. Kemudian Kota Bau Bau ini ditasbihkan sebagai ibu kota calon provinsi Kepulauan Buton. Dan bagaimana langkah yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyongsong kenyataan itu? Ya tentu bicara Bau-Bau sebagai ibu kota sebetulnya, kalau saya ingin kembali ke belakang, sering orang bertanya bagaimana kesiapan Kota Bau-Bau sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Buton. Yeah. Saya sederhana menjawabnya. Bau-Bau bukan baru sekarang siap. Begitu. Sejak menjadi ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara, Bau-Bau sudah menjadi ibu kota. Jadi dari masa lalu sudah siap, sudah pengalaman menjadi ibu kota. Nah, dengan zaman kekinian tentu kita siapkan infrastrukturnya. Begitu. Nah, pendidikan Kota Bau-Bau tentu juga ada andil di sana, walaupun kalau kita bicara persiapan awalnya ya belum terlalu signifikan lah, karena masih lebih kepada pemenuhan syarat supaya menjadi Kepton. Tetapi Dinas Pendidikan punya kontribusi yang besar, begitu. Sebagai ibu kota provinsi kan ke depan akan ada perguruan tinggi negeri. Nah dari sekarang sudah dipikirkan, begitu. Cikal bakal disiapkan. Di mana-mana biasanya kalau ibu kota provinsi ada satu perguruan tinggi negeri. Nah, ini harus dirincak, dipersiapkan. Termasuk sekolah-sekolah lainnya misalnya. Salah satunya tadi, misalnya roadmap yang dimasukkan tadi, kajiannya. Berapa sih kita butuh SD di bawah? Berapa sih guru SPG? Nah, itu bentuk kesiapan. Tapi tentu tugas kita semua bahwa Kepton ini dia jadi dulu lah, begitu. Kita siapkan sana supaya jadi ini Kepton, begitu ya. Terakhir apa closing statement ya Bapak mau sampaikan? Tentu Dinas Pendidikan di masa pandemi COVID ini tentu saya mengapresiasi ya kepada saudara saya Bapak Ibu guru yang sudah mengabdikan dirinya, memberikan pembelajaran kepada anak-anak murid dalam suasana COVID ini. Tentu saya berterima kasih kepada mereka. Teruslah bekerja, teruslah berkarya di depan murid-muridnya. Bapak Ibu guru menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya dalam rangka mencapai, mewujudkan konsep merdeka belajar seperti yang diamankan oleh Pak Menteri. Dan saya menambahkan bukan hanya merdeka belajar, tapi bahagia belajar bagi Bapak Ibu guru di lapangan, termasuk anak-anak murid saya yang ada di semua satuan pendidikan. Sukses bekerja, tidak boleh karena COVID terus terhenti. Semangat, dan saya lihat semangat Bapak Ibu guru luar biasa meningkat. Dan ke depan melalui channel YouTube ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI Kota Bau Bau akan memperingati hari kelahirannya pada tanggal 25 November yang akan datang. Saya tentu sebagai bagian dari mereka mendukung terus, guru terus berkarya, bekerja, berprestasi, dan guru fokus di relnya. Guru mengajar, tidak usah terkontaminasi dengan hal-hal di luar itu. Dinas Pendidikan ada di belakang Bapak Ibu guru semua. Saya kira itu dari saya. Baik, luar biasa ini. Tidak terasa 1 jam lebih kita melakukan wawancara pada kesempatan kali ini. Dan kalau bukan waktu yang membatasi kita, sebenarnya banyak hal-hal menarik yang akan kita gali dari beliau. Tapi setidaknya di segmentasi festival 480 tahun Kota Bau Bau, kita sudah mendapatkan banyak ide-ide cemerlang yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Bapak Laudi Aswad, dan semoga ini bisa menambah referensi kita terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bau Bau di sektor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangan.
Kita jumpa dalam kesempatan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.